Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita sama-sama membahas mengenai cerita dari seseorang yang sekarang dia ini sudah menjadi mualaf, dan judulnya tadi pagi saya mendapatkan video ini, judulnya adalah kisah mualaf gara-gara pastor tak bisa menjawab. Nah karena itu teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Ini tahun 2020 ya. 2018. Oke, 2020. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan bacakan buat kalian ya, karena memang mungkin kurang kelihatan. Di sini tuh alasan mualaf apa Kak? Boleh tahu ya. Ini pertanyaannya. Kemudian dia ini menjawab begini. Maaf sangat melenceng, but semua agama sama aja, tergantung keyakinan kita masing-masing, oke? Sekalipun sebenarnya agama tidak sama ya. Di sini ya, jadi di sini jalan-jalan sekalian mau ibadah gitu, karena tempatnya dekat dengan gereja yang emang dari dulu pengen banget aku ibadah di sini, oke? Ini Januari 2018. How can I know? Bahwa ternyata jadi ibadah saya yang paling terakhir. Oke. Nah ini teman-teman saya bacain ya. Saat ibadah berlangsung, pastor membaca ayat yang bunyinya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Saat pulang ke Indonesia selepas liburan, aku langsung aktif ibadah lagi, tapi masih muncul keganjalan-keganjalan di pikiranku. Aku aktif buka kitab, YouTube, sumber referensi dari manapun, sampai ngechat pastor aku. Oke. Nah teman-teman, ini adalah screenshot chatnya. Ini di sini kurang kelihatan, mari kita lihat di Alkitab ya. Nah teman-teman seperti bisa melihat di screen, ayatnya yang ke-16 dulu. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kemudian ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah teman-teman, ini adalah screenshot chatnya kepada pastornya ya. Ini di sini saya tidak tahu ini benar ataupun tidak, tetapi mari kita memperhatikan bagian selanjutnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini dikatakan begini. Sampai akhirnya centang 2 tidak ada birunya padahal sedang online, berarti artinya penerima pesan tidak membaca pesan dari pengirim ya. Dikatakan lagi, Romo saya bimbang. Nah, selanjutnya enggak dibalas-balas berhari-hari, berbulan-bulan diminta meet up, enggak pernah mau. Nah teman-teman sekalian, pertama, kalau misalnya ini benar, maka tanpa bermaksud menghakimi, di sini pastornya ada salahnya. Karena kalau jemaat bertanya, seharusnya memang harus direspon. Tetapi itu hanya kalau dalam cuplikan video yang kita lihat ini adalah benar. Tetapi teman-teman, ada bagian yang membuat saya ragu di sini, apakah ini benar atau salah. Karena di sini dia ini hanya men-screenshot chat yang menjadi bagian ayat yang mau dia tunjukkan kepada pastornya. Tetapi di sini juga tidak ada pertanyaan mengenai ayat ini. Tadi saya mencoba berpikir kalau misalnya ada pertanyaan di ayat ini mengenai ayat ini, maka kita bisa memberikan tanggapan. Tetapi karena di sini hanya menampilkan ayat saja, di sini juga gimana Romo? Ini gimana apanya? Saya sendiri kurang paham ini maksud pertanyaannya arahnya kemana gitu loh. Makanya saya ragu-ragu apakah ini benar ataukah tidak. Tapi kita lihat selanjutnya teman-teman. Ini tadi sudah. Ini balas oke. Nah di sini dikatakan begini.
Di sini aku ngechat teman aku yang muslim, nah, dan minta diajarin sama dia. Tapi sebelum chat WhatsApp ini, aku masih nyari referensi banyak banget tentang semua agama, bukan cuma Islam aja, berhari-hari di YouTube. Nah, teman-teman sekalian, ada bagian yang semakin membuat saya di sini ragu. Karena begini, kalaupun misalnya pastornya itu tidak membalas chatnya, kan pastor bukan hanya satu, ya kan? Dia bisa tanya kepada orang-orang lain, bahkan misalnya kepada orang yang ada di keluarganya, kepada ayah ataupun ibunya, atau kemudian kepada teman-teman yang Kristen di gereja, kan bisa. Tapi di sini dikatakan dia langsung chat temannya yang kebetulan juga beragama Muslim. Nah, ini keganjalan yang saya pikir ini benar nggak sih sebenarnya. Tapi sebelum itu kita lanjut ya teman-teman. Kemudian pasti ada pertanyaan, kenapa nggak nemuin pastorku? Oke. Aku udah minta meet up sama dia setiap minggu atau selesai ibadah gitu, but apa nih selanjutnya ya? Nah, di sini gue berusaha banget nyari tahu lebih dalam karena kebetulan ini kepotong teman-teman. Nah, alhamdulillah 17 Juni 2018 setelah melewati beberapa bulan demi penasarannya aku, now aku mualaf seorang diri dari seluruh keluargaku yang nonis, oke, non Islam kayaknya nih ya. Walaupun setelah itu diusir dan dikeluarin dari kartu keluarga, ngalamin depresi sampai akhirnya bisa jadi yang sekarang. Oke, tapi sebenarnya kalau hal seperti ini tidak hanya terjadi kepada orang-orang yang dari Kristen kemudian keluar, bahkan ada juga orang-orang yang sebelumnya tidak beragama Kristen kemudian ingin masuk ke Kristen, sama juga mereka mengalami misal tantangan dari keluarganya sendiri. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini 2 tahun setelah bersyahadat, oke. Saya di rumah, kalau waktu itu ngelewatin kamar mama, aku khawatir. Oke. Dari luasan. Oke. Selatan. Oh, di sini tadi ya teman-teman. Ini pernyataannya. Masih sendiri. Nah, setelah 2 tahun aku bersyahadat, sebelum aku ngomong ke keluarga aku, sejak sekolah aku jualan. Oke, dia cerita jualannya. Oke, dia jualan minuman ya. Kemudian sampai Oke, jadi itu ya teman-teman cuplikannya. Saya tidak mau terlalu banyak membahas ayat ini karena sebenarnya tujuan saya adalah mau menjawab apa yang menjadi keraguan dari dia ini sehingga kemudian memutuskan untuk pindah atau keluar daripada kekristenan. Karena dalam bagian ini tidak ada pertanyaan ya teman-teman. Dan karena itu melalui bagian ini saya minta tolong kepada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengenal orang ini, mungkin ada teman gerejanya dulu, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar dan kemudian nanti mari kita sama-sama mungkin kita bisa ajak diskusi dan kemudian membahas ya, sekalipun dia sudah menjadi mualaf, kalau dia bersedia membahas mengenai apa yang pernah dia penasarankan, yang pernah dia ajukan atau yang pernah dia tanyakan kepada pastornya, mari kita akan bahas nanti teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman saya minta tolong ya, kiranya teman-teman bersedia. Kalau teman-teman mungkin ada teman gerejanya ataupun yang mengenalnya, silakan minta tolong untuk chat ataupun tulis di kolom komentar. Nanti kita akan usahakan supaya bisa diskusi dengan beliau ya. Tujuannya sih bukan apa-apa, tapi setidaknya mari kita memberikan jawaban atas pertanyaannya yang disampaikannya kepada Sang Romo. Kalau dalam bagian ini kita mau memberikan jawaban, ini menjadi kurang tepat karena di sini tidak ada screenshot mengenai bagian mana atau apakah yang ditanyakannya. Jadi itu ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya. Shalom.